Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiati, saya dari kelas PKOD dengan NIM 2303025000118. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar sosial kognitif. Pengertian teori kognitif. Teori sosial kognitif atau social cognitive learning theory adalah proses mental yang melibatkan pemahaman perilaku, niat, emosi, dan keyakinan orang lain. Kognitif juga berperan dalam membantu orang untuk memahami diri mereka sendiri dan dunia sosial di sekitar mereka. Teori ini juga terkenal dengan sebutan teori observational learning atau belajar dengan observasi atau pengamatan. Dalam hal ini, individu belajar mengubah perilakunya sendiri melalui pengamatan terhadap cara orang atau sekelompok orang mereaksi atau merespons sebuah stimulus tertentu. Sementara itu, teori kognitif sosial adalah teori yang menekankan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam lingkungan sosial. Teori ini dikembangkan oleh psikolog Albert Bandura pada tahun 1960-an. Dalam teori kognitif sosial, Bandura menyatakan bahwa manusia terjadi dalam lingkungan sosial. Teori ini juga mencakup dampak proses kognitif seperti motivasi, penilaian, dan konsepsi pada perilaku individu dan lingkungan yang memengaruhi mereka. Teori kognitif sosial dapat membantu memahami efek kekerasan melalui media, baik untuk anak-anak maupun orang dewasa. Teori ini juga dapat membantu dalam perencanaan kampanye yang bertujuan mengubah perilaku masyarakat melalui media. Prinsip-prinsip dasar teori belajar sosial kognitif. Ormond 2008 mengemukakan beberapa asumsi atau prinsip yang mendasari teori belajar sosial kognitif sebagai berikut. Pertama, siswa belajar dengan memperhatikan orang lain. Pada open conditioning dijelaskan belajar terkadang dilakukan dengan trial dan error. Orang akan mencoba berbagai respon yang berbeda, meningkatkan sesuatu yang memiliki konsekuensi yang diinginkan dengan mengeliminasi yang tidak produktif. Sedangkan pada teori sosial kognitif, seseorang tidak harus mengikuti cara tersebut dengan mengamati perilaku orang lain. Kedua, belajar merupakan proses internal. Belajar tidak selalu melihat jelas, kadang direfleksikan dalam perilaku. Ketiga, perilaku diarahkan pada suatu tujuan. Reforman dan punishment mempunyai efek-efek tidak langsung belajar dan perilaku. Bandura 1977 menghipotesiskan bahwa tidak baik tingkah laku, behaviori, lingkungan, atau environment, dan kejadian-kejadian internal pada pembelajaran yang memengaruhi persepsi dan aksi, atau personal, merupakan hubungan yang saling berpengaruh atau interlocking. Harapan dan nilai memengaruhi tingkah laku. Pangkuan sosial yang berbeda memengaruhi konsepsi diri individu. Kontingensi yang aktif dan mengubah intensitas atau arahan aktivitas. Albert Bandura juga mengatakan bahwa ketika siswa belajar, mereka dapat mentransformasikan pengalaman mereka secara kognitif. Bagian kedua, model pembelajaran observasional. Teori ini menyatakan ada 4 proses dalam pembelajaran observasional, yaitu fase atensional atau perhatian, retensi, reproduksi, dan motivasi. Tahap pertama yaitu adalah tahap atensional. Tanpa perhatian, seseorang siswa tidak bisa belajar. Sebelumnya tindakan model, mereka harus memperhatikan apa yang dilakukan atau dikatakan oleh si model. Atensi sangat dibutuhkan dalam proses setting observasi social learning. Menurut Sontrok 2008, atensi pada model dipengaruhi oleh beberapa hal. Misalnya, orang yang hangat, kuat, dan ramah akan lebih diperhatikan ketimbang orang yang dingin, lemah, dan kaku. Kedua, tahap retensi merupakan observational learning yang terjadi karena kontigusi kedua peristiwa terus-menerus. Yang diperlukan adalah: pertama, perhatian terhadap kinerja model. Kedua, representasi di kinerja dalam memori pembelajaran. Tahap selanjutnya yaitu tahap reproduksi. Seringkali anak memperhatikan model dan mengingat apa yang mereka lihat, tetapi tidak bisa memproduksi perilaku model. Belajar observasional
paling akurat saat ditetapkannya latihan mental terbuka sebuah studi oleh Schoon 1981, di mana materi pembagian diajarkan untuk anak-anak yang mengalami kesulitan dalam belajar matematika. Pemodelan digunakan selama proses pembelajaran dan selama fase reproduksi jika siswa membuat kesalahan. Tahapan terakhir yaitu adalah tahap motivasional. Dalam pengertian ini, teori belajar sosial dan operan conditioning adalah sama. Keduanya menyadari betapa penguatan dan hukuman dapat membentuk dan mempertahankan perilaku. Namun dalam pembelajaran observasi, penguatan dan hukuman dipandang dapat memengaruhi motivasi peserta didik untuk melakukan sesuatu. Menurut Bandura dalam Santrok 2008 bahwa penguatan tidak selalu dibutuhkan agar pembelajaran observasional terjadi. Kesimpulannya adalah manusia belajar sebagian besarnya melalui lingkungan sosial. Teori ini menyatakan bahwa manusia memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan keyakinan dengan mengamati orang lain.